Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari SD Musa Muhammadiyah 1 Muntilan. Wah, Bupi, hai. Gimana kabarnya hari ini? Capek kak. Wow, belum kerja kok udah capek. Aku nggak kerja ya. Loh, ngapain? Aku kan pelajar. Oh iya, teman-teman di rumah juga pelajar. 10 bulan kak kita dikurung dalam rumah. Bukannya kamu tiap hari dikurung dalam kandang? Enggak, sekarang di tas. Tasnya siapa? Kak Damar. Wow, seneng kan? Enggak. Kenapa? Bau. Jangan bilang-bilang. Kan bau kok. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja ya, dan juga diberikan kesehatan. Nah, hari ini Kak Damar bersama dengan teman-teman dari SD Muhammadiyah 1 Muntilan atau SD Musa akan berbagi apa hari ini? Cerita. Oke, ceritanya apa? Ya nanti kak. Wah iya, teman-teman, kita tidak terasa ya sudah 10 bulan bahkan 1 semester penuh kemarin kita belajar di rumah. Istilahnya BDR. Apa itu BDR? Borobudur. Lah kok Borobudur? BDR itu belajar dari rumah atau PJJ, pembelajaran jarak jauh. Iya Bupi. Teman-teman mungkin juga akan merasakan bosan, itu sudah pasti ya. Iyalah. Kenapa kok bosan? Nggak ketemu sama bu guru. Iya, emang Bupi sekolah? Iya. Di mana? Kemarin daftar di SD Musa nggak keterima. Kenapa? Karena aku bukan manusia. Oh iya. Baik. Nah teman-teman, bagaimana rasanya ya? Pasti bosan ya, tapi tidak apa-apa. Mau tidak mau, suka tidak suka, semua yang terjadi bukan karena keinginan kita, tapi semua atas izin dan juga takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak, apa yang harus kita lakukan hari ini? Nah, nanti Kak Damar akan berbagi cerita. Oh iya Bupi, kamu kok tadi belum ucapkan salam? Oh iya lupa. Nah, ucapin salam dong sekarang. Salam. Loh kok salamnya begitu? Salamnya yang benar dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh kok malah jawab kamu ini? Ya udah, kamu sekarang duduk sana. Kak Damar hari ini akan berbagi cerita bersama teman-teman dari SD Musa dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Nah, kamu nanti, oh iya, teman-teman minta nanti kita kasih hadiah enggak? Iya dong. Siapa yang ngasih hadiah? Kak Damar ya. Oke, hadiahnya adalah nanti yang bisa menjawab pertanyaan di akhir cerita. Nanti Kak Damar akan berikan 3 Al-Quran untuk anak-anak SD Musa, entah itu kelas 1 atau kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 ataupun kelas 6 ya. Nanti akan dipilih oleh Bu Guru dan Kak Damar yang akan memberikan Al-Qurannya. Yeay. Oke Bupi, sekarang kamu duduk di sini. Kak Damar akan berbagi cerita bersama teman-teman yang ada di SD Musa yang hari ini sedang belajar di rumah. Selamat menyaksikan. Yuhu. Ya. Wow. Nah teman-teman, gimana rasanya hari ini? Sudah 10 bulan kita belajar di rumah. Pasti rasa bosan, rasa ingin masuk ke sekolahan, pasti teman-teman sudah tidak kuat ditahan lagi. Apalagi setelah mendengar kemarin pada bulan Desember, kita akan diizinkan untuk belajar di sekolahan secara tatap muka. Tapi ternyata ada peraturan dari pemerintah bahwasanya kita sementara masih belajar di rumah dulu. Nah, apa yang harus kita lakukan hari ini teman-teman? Yuk kita akan simak bersama-sama cerita hari ini. Nanti jangan lupa, tadi sudah disampaikan sama Bupi ya, Bupi atau si burung pintar, bahwa nanti 3 penjawab terbaik akan mendapatkan 3 Al-Quran. Yeay, selamat menyaksikan. Pagi hari yang cerah di Muntilan setelah semalam diguyur hujan yang sangat deras. Anak-anak melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka tetap belajar. Tapi yang membedakan, belajarnya adalah di rumah dan juga sekarang ini tidak di sekolahan. Nah teman-teman, sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, judul cerita hari ini adalah Make Today Better. Apa itu? Membuat hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah ceritanya, hari itu ada si anak 2. Namanya adalah Ilham dan juga Ridho. Mereka setiap pagi selalu berolahraga. 1, 2. Ridho, kamu nggak capek? Aku capek sih, tapi aku harus sehat.
Karena sekarang ini kan rawan kita kalau kena penyakit. Makanya gue harus olahraga setiap hari. Iya, soalnya aku udah pengen banget nih belajar di sekolahan. Kamu gimana? Aku pun juga sama. Yuk kita duduk dulu di sebelah sana. Mereka akhirnya bercengkrama satu dengan yang lainnya. Nah teman-teman, mereka bercerita bahwasanya mereka sudah tidak tahan lagi belajar di rumah. Kenapa? Karena banyak sekali kekurangannya. Di antaranya fasilitas belajar yang tidak selengkap dengan di sekolahan. Dan juga kadang orang tua kita bukanlah guru seperti yang ada di sekolahan. Ya kan? Kadang campur marah-marah, emosi, ya kan? Aku kalau di rumah terus bisa stres ini. Masa ya tiap bangun tidur ibu selalu bilang, "Adek bangun, nggak tidur terus, sholat duhur, sholat subuh." "Iya bu, sebentar, subuhan dulu." "Ibu udah subuhan belum?" Lah jadi kadang orang tua itu sukanya nyuruh tapi nggak pernah nyontoin. Jangan-jangan orang tua kita sama ya, suka nyuruh-nyuruh tapi nggak suka nyontoin. Gimana anaknya mau sergap sholat subuh nek wong tuane ra tau subuhan? Nggak boleh gitu dong. Kenapa memangnya? Beda. Kalau ibuku setiap hari selalu bangunkannya dengan penuh kasih sayang. Enak bener. Iya. Gimana kalau banguninnya? "Adek, sarapannya sudah siap, mandinya juga sudah siap. Tapi jangan lupa bangun terus wudhu sholat subuh atau mandi dulu." Setiap hari ibu selalu bilang, "Dek, yuk sholat bareng ibu yuk." Loh, kok kamu diajak? Iya dong, aku tanya, "Bu, kok aku setiap hari dibangunin, diajak sholat subuh, kenapa?" "Nanti biar masuk surganya bareng-bareng." Nah gitu. Enak banget jadi kamu. Aku setiap hari udah orang tuaku sibuk kerja, kadang berangkat pagi pulang pagi lagi. Terus tanya, "Bu, kenapa sih kalau kerja sampai pagi lagi? Semuanya buat kamu." Terus aku ada bakul es krim, tukang es krim lewat, "Bu, beliin es krim." Duit terus. Katanya buat aku yang mana ya? Kadang orang tua suka mementingkan dirinya sendiri tanpa mau memikirkan anaknya. Apalagi di tengah pembelajaran seperti ini. Harusnya kan orang tua menemani di rumah. Tidak setiap hari, setiap saat hanya kerja terus. Bener sih orang tua butuh pemasukan. Tapi kan anak juga butuh bimbingan, butuh didikan. Nggak usah mengeluh gitu. Tidak akan menyelesaikan permasalahan. Karena setiap anak-anak di rumah pasti akan ada masalah sendiri-sendiri. Tuh, lihat contohnya Siva. Kasian ya Siva, nggak boleh pergi-pergi kemana-mana. Makanya kita masih mending. Siap pagi kita masih bisa berolahraga. Oh iya ya, yaudah yuk kita senam dulu yuk. Ayo. Tangan di pinggang. Oke. Teman-teman juga boleh ikut yang di rumah. Memang di rumah mana? Ya di rumah mana aja. Tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan dulu. Sate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus turunkan kepala. Turun gini? Enggak, gini. Oh, anggukkan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2. Udah. Oh iya. Patahkan. Lu kok kepalanya dipatahin? Maksudnya 1, 2. Oh, hilang dot. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, semuanya teman-teman bisa olahraga setiap pagi. Jangan lupa bahagia dulu, karena nanti teman-teman yang paling penting adalah bahagia. Oke teman-teman. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Nah, bagaimana dengan si Siva teman-teman? Ada juga yang mungkin seperti ini ketika di rumah. Siva setiap pagi selesai sholat subuh selalu belajar. Tidak terlupa di setiap pagi, siang, sore maupun malamnya. Tapi ketika seseorang anak hanya melakukan aktivitas seperti itu, pasti akan menghadapi yang namanya titik jenuh atau kebosanan. Ternyata itu yang dialami oleh Siva teman-teman. Ya.
Indonesia negara kepulauan. 34 provinsi. Ibu. Iya, Dek. Ibu. Iya, ada apa? Ibunya pun masuk. Ada apa manggil-manggil? Ibu, aku boleh main nggak? Emangnya sudah selesai? Belum. Kalau belum selesai, diselesaikan dulu. Tapi Ibu, Ayo tanggung jawab. aku capek Ibu, tiap pagi, siang, sore, malam hanya kayak gitu terus. Nilaimu itu kemarin waktu semesteran jelek. Tapi Ibu, Udah nggak ada tapi-tapian. aku juga pengen main Bu. Kamu aja belajar masih nilainya jelek. Kalau main terus gimana? Kamu tuh mbok ya tahu toh nak, nilaimu nih lihat rapotnya nih. Nih. Matematika nilainya cuman 4,5. Nih, bahasa Indonesia nih, kamu anak Indonesia nih, masa nilainya cuman 6 ini terus gimana ini? Udah bisanya kayak gitu Kak Bu. Tapi kenapa Ibu nggak lihat yang lebihku di situ? Mana? Tuh. Oh, iya, agama. Apa ini? Hafalan. Emang kamu bisa hafalan? Ibu sih nggak pernah tanya. Ibu sih nggak pernah mencari tahu anaknya bisa apa. Tapi kan ini yang matematikanya kan jelek kamu. Beda tuh sama anaknya Pak Rohman tuh. Ya si David tuh. Nilainya kan bagus kan? Matematikanya nilainya 10, bahasa Indonesianya nilai 9, bahasa Inggrisnya, IPA-nya bagus semuanya. Beda dengan dirimu. Terus aku terus gimana Bu kalau nilainya jelek kayak gitu? Ya makanya belajar, nggak usah main-main terus. Tapi kan aku juga berhak untuk main Bu. Kamu nggak usah ngeyel ya kalau ibu bilangin ya. Ibu medeni kayak Mak Lampir. Malah medeni kayak Mak Lampir. Benar. Ibu teleponkan ayah nih, kamu nggak mau belajar ini. Nah, jadi ayah, KB ayah. Nanti kamu biar dimarahin. Ibu ya dimarahin. Oh, nggak mungkin, ibu nggak mungkin dimarahin. Halo, assalamualaikum ayah. Ya, ini anakmu nih ya. Halo bu. Ayah, maaf bu, ini bakul kerupuk. Keliru. Kamu ini nak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah belum pulang? Ayah insya Allah pulangnya nanti siang. Oh iya. Ada apa bu? Ini ya, anakmu ini alasan ya pagi-pagi ini sudah mau main, belajarnya belum selesai. Tahu nggak nilai semesteran kemarin itu? Nilainya banyak jeleknya. Beda dengan anaknya Pak Rohman, si David itu. Aduh, bijine apik-apik, rankingnya ketok ranking siji, tapi sayangnya kayaknya nggak ada rankingnya. Tapi ketok ranking siji bu, bapaknya nak cerita, wah anak saya bu, matematika bijine 10, bahasa Indonesianya 9, bahasa Inggrisnya 9, lah yo aku ki kobong to ya di krungu kaya ngonoan kuwi. Ngapa kamu? Nih, marahin ya anakmu ya. Bu, iya ya, video call ya. Nih. Halo ayah. Jangan cemberut gitu dong, senyum sayang. Ini? Senyumnya yang manis. Ini? Yang manis lagi. Gulanya habis. Alah. Ibu, orang tua di rumah tidak boleh nih yang pertama kali membandingkan kekurangan anaknya dengan kelebihan anak orang lain. Loh, ibu nggak membandingkan. Loh, itu tadi bijine anak Pak Rohman luwih apik tinimbang bijine awake dhewe, anak awake dhewe. Tapi ibu lihat nggak nilainya anak kita ada yang bagus nggak? Ada sih. Nah, kenapa ibu tidak fokus pada yang bagus daripada fokus pada yang jelek? Coba perhatikan anak kita. Udah, terus coba ditanya. Siva, iya ya. bisa nggak menirukan suara kuda? Kudanya yang sedang berlari atau kudanya yang anteng? Yang berlari dong. Laki-laki apa perempuan? Yang laki-laki. Terus banter apa rindik? Yuk banter. Sambil membuat nggak? Terserah, yang penting kamu tirukan.
Tuh Bu, anak kita itu kritisnya setengah ampun. Makanya ibu paham nggak kalau dia itu sebenarnya anak cerdas? Coba tirukan. Suara kuda. Terus suara burung gagak, Dek. Suara burung gagak ya. Oke. Tuh bisa? Iya, terus maksudnya apa ya? Artinya apa ini? Nah, kamu coba minta anaknya Pak Rohman atau si David itu menirukan anak kita seperti suara kambing, suara hewan dan lain sebagainya, bisa nggak? Ya ora iso aneh-aneh wae ki apa kaya ngonoan kuwi ya. Ora penting banget ngono lho. Ibu jangan salah. Coba kalau kuda itu sama burung itu dilombakan. Lombanya adalah lomba terbang. Kira-kira menang siapa? Ya menang anak burung. Ayah ini aneh, masa burung kok lombane karo kuda kon lomba mabur? Ya piye ora ketemu nalar. Nah, coba sayangnya orang tuanya kuda yang ngerti anaknya burung ini pinter mabur juara 1. Akhirnya si kuda ini dileske les mabur. Nah, yo kleru toh ya. Kan kuda isone mlayu. Nah, ibu paham nggak kalau kuda itu bisanya lari? Iya paham. Harusnya dileskan apa? Les lari. Supaya apa? Supaya dia lebih baik larinya. Tapi kenapa anak kita yang nggak bisa matematika, yang bisanya dia hafalan, kenapa lesnya les matematika? Iya juga ya. Iya ya. Jadi selama ini ibu, iya benar juga. Kenapa Bu? Enggak. Iya ya. Ternyata selama ini kita sebagai orang tua terlalu fokus pada kekurangan anak kita, tapi lupa untuk fokus pada kelebihan anak kita. Yang pada dasarnya setiap anak itu apa ya? Setiap anak itu bukan pintar, tapi cerdas. Loh, memangnya beda ya antara pintar sama cerdas? Ya beda lah Bu. Emang kamu tahu? Tahu. Coba. Kalau pinter itu ukurannya angka, ya kan Bu? Oke. Pinter ya bijinya 100. Oh iya. Kalau cerdas ini nggak bisa diangkakan. Contohnya, Ibu tahu nggak Pak Habibie? Oh tahu, Presiden Indonesia yang ketiga. Nah Pak Habibie itu mendapatkan sebutan Mr. Crack dari Jerman. Emangnya kamu tahu kalau Pak Habibie itu mendapatkan sebutan Mr. Crack? Iya. Kenapa kok Pak Habibie mendapatkan sebutan Mr. Crack? Karena Pak Habibie menemukan teori keretakan pesawat terbang. IQ-nya lebih dari 160. Dan Pak Habibie ini salah satu orang dengan kecerdasan multiple intelligence-nya adalah logical matematik. Terus maksudnya? Nah, Ibu tahu nggak? Satu Rudi lagi, tapi beda sama Rudi Habibie. Bedanya di mana? Kalau Rudi yang tadi bikin pesawat, kalau Rudi yang ini nggak bisa bikin pesawat. Terus? Pinter siapa? Yo pinter Pak Habibie, wong sing itu nggak bisa bikin pesawat. Tapi Rudi yang satu ini juara All England 7 kali berturut-turut. Dan kerennya dia matematika nilainya cuma 2,5. Hah? Emang Rudi siapa? Namanya adalah Rudi Hartono, juara All England 7 kali berturut-turut, legenda bulu tangkis Indonesia. Oh iya. Nah sekarang pinter siapa? Ya pinter Rudi Hartono. Tapi kalau Rudi Hartono kan gaya pesawat, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti pinter siapa? Rudi Habibie. Kalau Pak Rudi Habibie kan main bulu tangkis? Engkau kecetet. Lah berarti yang pinter siapa? Pinter kabeh. Itulah yang namanya kecerdasan. Nah ibu kan menganggap ikan itu bodoh kalau menganggap dia tidak bisa memanjat pohon. Karena kemampuan ikan adalah menyelam. Bukannya berenang. Yang berenang itu bebek, karena dia di dalam makanya menyelam. Oh iya. Ibu kok salah lagi? Lah ibu jangan-jangan ini nggak bisa jawab. Oh coba. Ban becak ada berapa? Ya ada 3 lah. Tuh kan ibu nggak teliti. Ban dalamnya berapa? 3. Ban luarnya? 3. Jadi ada 6. Lah ibu kalau melihat segala sesuatu itu jangan dari sudut pandang ibu saja. Artinya ibu dulu pernah jadi anak muda, sedangkan anak muda belum pernah jadi orang tua. Makanya nalar ibu yang harus disesuaikan dengan kita, bukan kita yang harus menuruti nalarnya ibu. Aduh, arnya Neni malah kena seneni. Nah Bu, dengar tahu kalau anak kita itu adalah anak yang cerdas?
Iya ya. Jebule ibu kayak tak bodone ya. Makanya orang tua itu kadang aneh. Kenapa? Karena menyekolahkan anaknya supaya apa? Ya pengen pinter. Tapi sayangnya orang tua tidak sekolah lagi untuk menjadi orang tua yang benar dan baik. Akhirnya kan kalah sama anaknya. Oh iya. Nah makanya ibu di tengah pandemi seperti ini, apa sih yang harus dilakukan oleh ibu? Makanya ibu tidak saya suruh untuk bekerja. Karena puncak tertinggi pekerjaan seorang wanita adalah menjadi ibu rumah tangga. Tapi kalau bu guru itu kan bekerja ya? Enggak juga, bu guru itu ibadah. Loh kok bisa? Lah karena rano bayare kok. Katanya bekerja itu digaji. Tapi bu guru gajinya kan ada, itu 1.200.000. Loh, ya kan dhuwur itu. 1 juta. Sabar, tulus, jujur, tawakal. 200-nya saben tiap hari berdoa terus lah. Itu gajinya bu guru anak kita. Oh iya. Oh iya. Waduh. Ibu kan jadi malu kayak gini. Nah, ibu mulai sekarang ibu harus jadi orang tua yang bisa mendidik anak kita supaya anak kita nanti ke depannya bukan hanya sekedar jadi anak yang pintar. Ibu harus paham bahwa semua anak adalah cerdas dan kecerdasan anak satu dengan anak yang lainnya tidak bisa dibanding-bandingkan. Oke, baik. Kalau begitu, apa yang harus ibu lakukan pertama kali? Minta maaf sama anak kita. Loh kenapa ya? Karena banyak orang tua yang selalu merasa benar dan paling benar sehingga tidak mau menerima kebenaran dari anaknya sendiri. Iya. Siva? Iya, Bu. Ibu boleh minta maaf enggak? Ibu, aku selalu maafin Ibu. Beneran? Iya, meskipun aku juga banyak kesalahan. Aku juga minta maaf ya sama Ibu. Enggak kok dek, selama ini ibu yang salah. Nah ya sudah ya, ayah tutup dulu karena ayah harus siap-siap nanti siang ayah pulang. Hati-hati ya ayah, assalamualaikum. Hati-hati di jalan, jangan lupa nanti kalau naik pesawat berdoa. Kayak kemarin nih ada kejadian ya, pesawat Sriwijaya itu yang jatuh di laut itu. Bu, hidup dan mati ayah sudah ayah serahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Iya ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adek. Iya, Bu. Maafin ibu ya, karena selama ini ibu nggak pernah mau mencari tahu apa yang jadi kecerdasan dan kelebihanmu. Oh iya, di belakang itu ada tulisan every child is special. Artinya semua anak adalah spesial. Kenapa spesial? Karena pada dasarnya semua anak adalah cerdas. Dan orang tua harus ingat mulai sekarang, kecerdasan anak satu dengan anak yang lainnya berbeda-beda. Nah tapi dek, kamu juga boleh dong mendengarkan ibu. Pasti. Apa yang kamu rasakan selama ini, selama belajar di rumah? Jujur atau enggak? Jujur dong. Kalau nanti nyakitin Ibu? Insya Allah ibu sudah paham mulai sekarang. Oke. Aku tuh sebenarnya mau belajar di rumah, di sekolahan, itu tidak masalah. Oh kenapa? Karena aku selalu berpedoman bahwa E plus R sama dengan O. Aduh, apa meneh kuwi? E tambah R sama dengan O. Kamu ki sekolah nanti toh, Dek? Neng SD Musa. Oh iya, kalau di SD Musa memangnya diajari kayak gitu? Sebenarnya guru itu tidak bisa digantikan oleh teknologi, Bu. Kenapa, Dek? Karena aku selalu lihat loh, Bu guru itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmu. Iya. Emangnya apa lagi? Kadang ada bu guru kayak gini. Waktu aku lihat tuh, Bu siapa ya? Bu siapa ya? Bu Indah. Nah waktu itu Bu Indah kan minum. Lah terus dia duduk. Terus aku lihat. Nah tanyain, Bu guru, kenapa minumnya harus duduk? Karena itu sunnah, Dek. Oh iya, terus aku ngikutin. Terus Bu Nur. Waktu itu aku buang sampah. Terus? Aku buang sampahnya sembarangan. Terus? Bu Nur nggak bilang, dia buang sampah di tempat sampah. Terus? Nah Bu Nur ambil tuh sampah sendiri, terus dibuat di tempat sampah. Terus? Aku lihat. Terus?
malu. Terus? Nggak diulangi lagi buat sampahnya, karena ternyata satu teladan itu lebih baik daripada 1000 teori. 1000 nasihat, kurang lebih begitu. Iya ya, jadi kadang kita harus gimana ya, memang harus kayak gitu ya Dek ya. Ibu juga berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Makanya Bu, hari ini aku menerapkan rumus E sama dengan R, E plus R sama dengan O. Iya, apa itu? E adalah event. Event? Ya, kejadian. Oke, terus R? R adalah reaction atau reaksi. Kalau kejadian tambah reaksi sama dengan O. O itu apa? O adalah output. Apa itu Dek? Kejadian bisa dikontrol nggak Bu? Bisa? Kata siapa? Ibu. Contohnya kemarin tuh ada kejadian pesawat jatuh di laut, itu bisa dikontrol nggak? Oh enggak. Yang bisa kita kontrol apa? Reaksi. Nah, pandemi COVID-19 ini sebenarnya adalah kejadian yang nggak bisa kita kontrol. Makanya tugas kita adalah mengontrolnya reaksi. Ya, Ibu paham nih. Wah, Ibu jadi belajar nih sama kamu. Coba lanjutin. Nah, reaksi ini ada dua, mau positif atau negatif. Positif. Tapi seringnya kita reaksinya juga negatif kan? Iya. Karena itu lumrah manusiawi. Oh iya, terus? Nah Ibu, kalau kita tahu bahwa reaksi kita bisa positif atau negatif, itu adalah pilihan. Makanya kita milih. Contoh, ada COVID-19, semua orang bereaksi. Reaksinya ada yang negatif. Contohnya? Wah, nanti kalau aku tertular gimana? Waduh, nanti kalau aku mati gimana? Aduh, nanti gimana? Kamu jangan-jangan kena COVID ya, kalau kamu COVID. Orangnya mati sendiri. Gara-gara apa? Karena kita adalah apa yang kita pikirkan. Makanya teman-teman di sini, kalau Anda berpikir masalah, yang akan kalian temui adalah masalah. Ibu juga sama. Kalau yang berpikiran di sini adalah positif atau solusi, maka yang akan muncul adalah solusi. Oh, kalau ada COVID, apa yang harus kita lakukan? Tenang. Terus? Bahagia. Oh, kenapa? Karena dengan bahagia ini akan meningkatkan iman dan imun kita. Nah, banyak orang mati itu gara-gara terbunuh pikirannya sendiri, Bu. Berat banget ini, Dek. Lah iya, makanya sekolah di SD Musa, biar pembelajarannya itu berat-berat. Iya. Terus. Wah, Ibu jadi tertarik ini. Nah, orang stres itu ada dua. Kira-kira Ibu stres nggak? Oh, stres. Stres 2 itu maksudnya gimana? Namanya stres positif dan stres negatif. Oh, ada stres positif? Adalah. Contohnya? Stres positif ini namanya adalah eustress. Kalau stres negatif namanya adalah distress. Beda. Kalau stres positif, Ibu tahu nih, anaknya nilainya jelek. Nggak usah dijelasin, Ibu tahu. Ibu bilang gini, Adek, nggak apa-apa, nilai ini hanyalah angka. Karena yang terpenting adalah bagaimana kamu bersikap ke depannya. Nah, kayak gitu tuh stres positif. Kalau stres negatif, bandingin kayak tadi. Udah, itu nggak usah diceritain ya. Oke, Ibu salah. Nah, sama kayak COVID ini, Bu. Stres positifnya, kita bagaimana? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, belajar di rumah. Oke, berarti hari ini aku harus bisa lebih baik dari hari kemarin. Meskipun aku belajar di rumah, dengan segala keterbatasan, tapi tidak masalah. Karena yang terpenting adalah manjada wajada. Wih, apa itu kok mangan jadah? Ibuku kok malah mangan jadah toh. Manjada wajada itu barang siapa bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan. Oh, ya. Kalau stres negatif, namanya adalah distress. Itu kayak, wah ini kalau tadi itu ya kena virus gimana. Akhirnya kita malah kena virus itu gara-gara pikiran kita mengizinkan virus itu boleh masuk. Ya wis. Oke, berarti kalau begitu apa yang harus Ibu lakukan? Ibu harus belajar menjadi orang tua yang lebih baik daripada hari ini, daripada hari kemarin. Jadi Ibu malah belajar banyak hari ini sama kamu? Gak apa-apa, sekarang ini adalah zamannya keterbukaan. Ibu gak usah malu belajar sama anaknya, karena ilmu itu bisa dari siapapun. Iya deh. Tapi Ibu penasaran, tadi nilai agamamu bagus.
Coba bisa hafalan nggak? Oke, surat apa? Anas. Yeay, itu mah gampang. Selain Anas. Surat apa ya? Apa ya? Abasa. Oke, siapa takut? Mau sambung ayat atau hafalan sendiri? Ibu kan belum bisa kalau sambung ayat. Baca Quran, Bu. Oh iya. Surat Abasa juz berapa, Dek? Juz 30 setelah surat An-Naba, An-Najah terus Abasa. Kamu apal tuh? Iya dong. Najah dan Wanajati. Iya, setelahnya. Oke. Kalau bisa nanti tak kasih hadiah. Ibu, aku ngaji bukan untuk dapat hadiah. Loh, untuk apa? Nanti aku ceritain. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'u dzikra amma man istaghna. Kok bisa? Ibu sih nggak pernah tanya. Adik suka ngaji, emang sudah bisa hafalan juz berapa, surat apa, kayak gitu. Iya. Ya, Ibu salah. Terus kalau kamu di kamar mandi nyanyi itu, Wah, aku bisa juga pengen jadi penyanyi loh, Bu. emang bisa? Bisa. Tapi ini baru nyanyi-nyanyi, aku belum pelatihan. Oke, coba. Man ana laulakum kaifa ma hubbukum kaifa ma ahwakum man ana laulakum. Waduh, berarti kamu besok daripada Ibu susah-susah maksa kamu nilainya kudu bagus, berarti Ibu mending lesin kamu hafalan sama nyanyi ya? Mau. Asik. Ya udah deh, makanya Ibu juga di sini mau belajar untuk lebih baik daripada hari kemarin. Ibu mau belajar jadi orang tua yang lebih baik daripada hari kemarin. Aku juga mau jadi anak yang lebih baik dari hari kemarin. Contohnya? Kemarin belum bisa nyuci baju sendiri. Nanti mau belajar nyuci baju sama ibu ya. Oke, terus cuci piringnya? Iya deh, sekalian. Oke ya, tos ya. Yeay. Nah teman-teman, akhirnya dengan semangat yang baru, meskipun kita belajar di rumah, jadikan itu momentum bahwasanya hari ini kita sedang didekatkan dong sama orang tua kita. Karena orang tua juga harus menyadari ada hikmah yang luar biasa di tengah pandemi seperti ini. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya, dan ibu adalah guru terbaik untuk anak-anak kita. Ayo orang tua belajar kembali jadi guru terbaik untuk anak-anak kita, dan ayo anak-anakku belajar kembali menjadi anak yang luar biasa, anak yang cerdas, anak yang fatonah, anak yang senantiasa bisa memberikan inspirasi kehidupan, terutama di dalam keluarga. Jangan lupa kalian sekolah di SD Musa, SD Kebanggaan kita bersama. Jadikan SD kita adalah alma mater terbaik ketika nanti kita sudah lulus dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bawa nama baik sekolahan kita dan buktikan bahwa kita bisa berprestasi. Karena semua anak adalah cerdas. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti Kak Damar akan tanya ini sama teman-teman, bagaimana dengan cerita tadi ya, bahwasanya ternyata kita pada dasarnya adalah anak yang cerdas, dan tugas orang tua di sini adalah membimbing dan mendidik anak kita menjadi anak yang benar dan baik. Orang tua nggak usah terlalu fokus dengan akademis, karena tidak semua anak akan bisa menguasai akademis, karena segala sesuatu yang sudah Allah ciptakan sesuai dengan anugerah yang sudah diberikan, terutama untuk anak kita. Syukuri dan sayangi anak kita, dan mulai sekarang jangan suka membandingkan kelebihan anak orang lain dengan kekurangan anak kita. Oke, itu ya. Nah, pertanyaannya teman-teman di sini ada 3 pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab siap-siap ya. Jangan lupa dapat Al-Quran dari Kak Damar. Nanti Bu Nur atau pihak sekolahan kalau sudah dapat juaranya, nanti Al-Qurannya Kak Damar antar bisa diambil di sekolahan ya. Yang pertama,
Nah, teman-teman di sini tahu kan apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masa pandemi ini dengan kalian sebagai seorang pelajar. Oke, ya yang kedua, sebutkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang siswa sekaligus seorang anak. Dan yang ketiga adalah teman-teman, siapa yang bisa di sini menyebutkan, yaitu tadi dalam cerita ada yang namanya kecerdasan. Nah, siapakah yang jadi cerita tadi? Kok yang jadi cerita? Yang di dalam cerita tadi yang diumpamakan ada dua nama Rudi. Rudi siapa dan Rudi siapa? Iya teman-teman, jangan lupa 3 jawaban itu nanti dikirim di sekolahan biar dipilih ya. Waktunya sampai kapan? 2 hari setelah cerita ini ditayangkan. Oke, terima kasih teman-teman. Kak Damar akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.